Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita di pertemuan kelima membahas kitab Fadlul Islam karya Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita masih di bab ad-dukhul fil Islam, ajakan untuk masuk dan memilih agama Islam. Kita telah membaca beberapa ayat, ada 3 ayat yang belum bawakan. Kemudian kita telah membaca juga 2 hadis. Ya, insyaallah taala malam hari ini kita akan selesaikan bab ini dengan membaca lagi ya sisa hadis yang beliau rahimahullah taala sebutkan. Kata beliau rahimahullah, wa bis sahih, dan sahih maksudnya sahih Bukhari. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala abghadun nas ila Allah thalath mulhidun fil haram wa mubtagin fil islami sunnatal jahiliyah wa muqtalibu dhamin mri'in bi ghairi haqqin liyuhri qadamah. Rawahul Bukhari. Qala Ibnu Taimiyah, qawlu sunnatal jahiliyah yandariju fiha kullu jahiliyatin mutlaqatin aw muqayyadatin. Ay fi shakhsin duna shakhsin, kitabiyatin aw wasaniyatin aw ghairihima min kulli mukhalifin lima ja'a bihi mursalun. Ini hadis berbawakan sekaligus keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau berkata dalam Sahih dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, abghadun nas ila Allah, manusia yang paling dimurkai di sisi Allah, yang paling dimurkai di sisi Allah, ada 3 golongan. Banyak yang dimurkai oleh Allah, tapi 3 ini abghad, lebih dimurkai, sangat dimurkai. Ada 3 golongan. Mulhidun fil haram, ini yang pertama, orang yang berpaling dari ketaatan, melakukan maksiat di tanah haram. Maksiat itu dimurkai dimanapun itu.
Cuman di tanah haram, abghad, lebih dimurkai. Ini yang pertama. Yang kedua, ini menjadi poin kita. Wa mu'taqin fil Islam sunnatal jahiliyah. Orang yang mencari dalam Islam itu tapi sunnah jahiliyah. Yang mencari ajaran sebelum Islam. Ini yang kedua. Yang ketiga, muqtalibu damin mri'in, orang yang menuntut darah seorang bighairi hak, tanpa hak, liyuhri qadamah, untuk dia tumpahkan darah. Artinya dia mau membunuh saudaranya tanpa hak. Ini riwayat Imam Al-Bukhari. Ibnu Taimiyah berkata, sunnah jahiliyah maksudnya adalah masuk di dalamnya seluruh kejahilian, seluruh kebodohan. Apakah mutlak umum yang dilakukan oleh orang banyak, satu penduduk kota, penduduk kampung, tapi bukan Islam. Ada atau sunnah jahiliyah yang sifatnya khusus dilakukan oleh orang tertentu. Ayat syaksin duna syaks. Itu ada pada seorang, tidak ada pada orang lain. Tapi tidak termasuk dari ajaran Islam. Apakah itu yang melakukan yang ditiru adalah kitabiyah, ahli kitab, Yahudi Nasrani, al-Wataniyah, atau penyembah patung, al-Ghariyimah, atau dari selain keduanya, min kulli mukhalifin, dari setiap yang menyelisihi lima ja'a bihil mursalun, apa yang dibawa oleh para rasul. Ini namanya sunnah jahiliyah. Artinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menerangkan hadis yang disebutkan oleh Nabi tadi. Orang mencari sunnah jahiliyah bukan hanya orang yang mengamalkan amalan penduduk Makkah di masa jahiliyah atau penduduk Madinah di masa jahiliyah, tapi mencakup semua orang yang mengaku Islam, Muslim, tapi dia mengikuti ahli kitab, memilih ajaran Yahudi Nasrani, atau para penyembah berhala, atau semua yang menyelisihi apa yang dibawa oleh para rasul dari ajakan bid'ah dan semisal. Ini abghadun nas di sisi Allah, orang yang paling dimurkai di sisi Allah. Sudah Muslim, tapi diikutinya bukan ajaran Islam. Ini kembali menegaskan apa yang menjadi judul bab. Kalau mau selamat, harus masuk Islam secara menyeluruh. Terus kalau sudah masuk Islam, tidak boleh mencari ajaran yang bukan termasuk dari ajaran Islam, yang sudah ditetapkan oleh Nabi SAW di hadits sebelum. Amalan yang tertolak. Tidak boleh kita melakukan amalan yang tertolak. Apa ciri amalan tertolak? Sudah kita baca di pekan lalu. Laisa alaihi amruna, yang tidak di atas tuntunan kami. Nabi tidak pernah tuntunkan, dia lakukan. Itu namanya mencari perkara jahiliyah di tengah Islam. Nah, ini kalau ada orang seperti itu, maka dikatakan oleh Nabi SAW, abghadun nas ilallah. Dia adalah manusia yang paling dimurkai oleh Allah. Nih, oleh karena itu, ahli bid'ah, pelaku bid'ah, itu lebih dicintai oleh iblis
daripada pelaku maksiat. Lebih dicintai oleh iblis. Nanti akan datang keterangan terkait dengan ahli bid'ah dan pelaku bid'ah. Kenapa bisa? Banyak alasan yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya pelaku maksiat. Kalau dia melakukan maksiat, mencuri, membunuh, merampok, itu dia sadar bahwa itu dosa. Sehingga mudah bertobat. Karena dia sadar itu maksiat. Sementara pelaku bid'ah tidak sadar kalau dia menyelisih Rasul. Karena dia punya anggapan yang dia lakukan itu adalah bagian dari syariat. Sehingga pertama sulit bertobat. Akan datang nanti keterangannya, Allah menutup pintu tobat untuk pelaku bid'ah. Sulit bertobat karena dia melakukan dia benar. Dia melakukan padahal tertolak. Iya. Makanya lebih disukai oleh iblis. Karena cukup dipalingkan, diberikan semangat untuk melakukan bid'ah, ditinggalkan. Kan dia merasa itu baik. Itu baik. Sementara pelaku maksiat, iblis sudah goda terus, melakukan maksiat. Setelah itu dia sadar bahwa itu salah. Dia segera bertobat kepada Allah. Dia segera bertobat kepada Allah. Iya. Alasan yang kedua, dan ini menjadi poin pembahasan kita di sini, pelaku bid'ah yang mencari perkara jahiliyah yang menyelisih syariat di dalam Islam itu abghadun nas, manusia yang paling dimurkai. Sementara pelaku maksiat tidak ada begitu. Iya. Bahkan dosanya bertingkat-tingkat. Dosanya bertingkat-tingkat. Kalau selain bid'ah. Kalau bid'ah ini langsung dikatakan oleh Nabi, dia adalah manusia yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak ada tentunya jalan lain yang akan membuat kita selamat dari kemurkaan Allah ini kecuali dengan cara masuk dalam Islam dan merasa cukup dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Kata Nabi, qaribu wasaddidu. Dekat. Usahakan persis. Walaupun kadang tidak bisa kita sama, tapi dekat. Sunnah itu wasaddidu, dan beristiqomalah di atas itu. Itu yang membuat kita selamat. Salah seorang sahabat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Nabi, "Kulli fil Islam qawlan la as'al anha ghayr ba'd." Beritahu nasihat dalam Islam ini yang saya tidak akan mencari lagi, bertanya lagi kepada orang lain setelah. Kata Nabi kepadanya, "Qul," katakan, "Amantu billahi tsumma istaqim." Katakan, saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomah saja di atas. Kamu akan selamat. Tidak perlu lagi kamu cari yang lain. Kamu beriman kepada Allah, istiqomah. Artinya beriman kepada Allah, kalau kita percaya kepada Allah, maka akan percaya kepada semua yang datang dari Allah. Kita akan percaya kepada Rasulnya, malaikatnya, kitabnya, hari akhirat, takdir baik, takdir buruk. Jadi 5 keimanan setelah rukun iman yang pertama
itu akan mudah kita terima kalau kita percaya yang pertama, itu percaya kepada Allah. Tapi kalau kepercayaan kita kurang kepada Allah, tidak mungkin kita hanya cukup dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Tidak mungkin kita percaya malaikat. Tidak mungkin kita percaya yang namanya hari akhirat. Tidak mungkin kita percaya terhadap kitabnya Allah. Tidak mungkin kita percaya kepada takdir yang Allah tentukan. Ini harus kita pahami. Dari ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini Nabi katakan. Karena kapan kita keluar dari keistiqomahan sebagaimana yang Allah perintah, maka kita tentunya akan sesat. Iya. Berbawakan perkataannya Hudzaifah Ibn Yaman. Setelah kata beliau sahih. Di dalam sahih maksudnya sahih. An Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu qala, ya ma'syarul qurra istaqimu faqad sabaqtum sabaqan ba'idan fa in aqadtum yaminan wa shimalan laqad dhalaltum dhalalan ba'idan. Dalam sahih dari Hudzaifah radhiyallahu ta'ala an, Hudzaifah bin Yaman sepeninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan kepada orang-orang yang datang setelahnya tentang Islam. Dan beliau di antara yang beliau sebutkan adalah wasiat beliau kepada para pembaca. Beliau berkata, ya ma'asyarul qurra, wahai sekalian orang-orang yang membaca Al-Quran, istaqimu, istiqomah terhadap apa yang kalian baca dengan mengamalkannya. Faqad sabaqtum sabaqan ba'idan, sungguh kalian telah mendahului yang lain jauh dari mereka. Istiqomah, karena kalau kalian mengambil jalan ke kanan atau ke kiri, kalian tidak lurus, maka sungguh kalian telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Kalau kita tidak istiqomah dengan apa yang dibawa oleh Nabi berupa Islam, Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para sahabat, maka kita telah sesat. Kalau kita tidak merasa cukup dengan yang diamalkan oleh Nabi dan diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat serta diamalkan oleh para sahabat, maka sungguh kita telah sesat. Karena kalau kita membandingkan semangatnya kita tidak seberapa dibandingkan dengan semangatnya sahabat. Siapa yang bisa menyaingi semangatnya sahabat? Apakah kita sudah pernah bersedekah dengan seluruh harta kita? Tidak ada. Apakah kita pernah bersedekah dengan setengah harta kita? Belum ada. Apakah pernah kita, saking maunya kita bersedekah, kita rela istri, anak, dan diri kita tidak makan? Pernah kita mematikan lampu supaya tidak ditahu oleh tamu kita bahwa kita tidak makan bersamanya karena makanan tidak cukup? Pernah kita menangis kembali ke rumah kita karena tidak dapat penggajian untuk pergi berperang? Tidak ada orang seperti itu. Artinya,
semangat para sahabat itu lebih. Kalau seandainya itu diajarkan, mereka akan duluan melakukan. Kalau kita beralasan bahwa kita lagi semangat, bahkan Nabi menegur 3 orang yang sangat semangat itu, yang datang kepada istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan bagaimana ibadahnya Nabi. Istri Nabi berkata, Nabi berpuasa dan juga berbuka. Nabi tidur dan juga bangun sholat. Nabi menikah, mendatangi istrinya. Maka 3 orang tadi menganggap itu sedikit kurang yang Nabi lakukan. Itu karena Nabi sudah diampuni dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang. Kita ini harus lebih dari Nabi. Maka salah seorang dari mereka bilang, adapun saya akan sholat malam terus tidak akan tidur. Satunya lagi bilang, apa adapun saya akan selalu berpuasa setiap hari, tidak akan pernah berbuka. Nabi tidak pernah ajarkan untuk sholat malam tidak tidur. Bahkan Nabi kalau sholat akhir malam, sebelum subuh belum tidur lagi, berbaring. Iya. Nabi tidur. Dan Nabi tidak pernah mengajarkan sholat puasa setiap hari. Ketika ditanya oleh sahabat, bahwa saya mampu berpuasa setiap hari, Nabi hanya mengatakan, kalau memang kuat, puasa Daud saja. Sehari berpuasa, sehari tidak. Ketika dia bilang, saya mampu lebih dari itu, kata Nabi, tidak ada lagi yang lebih baik daripada itu. Jadi Nabi tidak katakan, padahal ini orang paling semangat. Makanya ketika ada yang bilang, saya akan berpuasa setiap hari, tidak akan berbuka. Demikian pula yang ketiga, adapun saya tidak akan menikah. Dan itu akan melalaikannya dari beribadah kepada Allah, harus melayani istrinya. Nabi karena ini kesalahan besar, langsung bernaik mimbar, menasihati mereka dengan terang-terangan. Karena itu kesalahan. Padahal ini kalau kita mau lihat, mereka kan cuma mau beribadah. Tidak ada niat lainnya. Satunya mau berbuat, satunya mau sholat, satunya mau fokus ibadah, sehingga tidak mau menikah. Nabi tegurnya bukan dipanggil orangnya, tapi belum marah sampai para sahabat mengatakan, kami mengetahui bahwa di wajah Nabi ada kemarahan, memerah wajah. Dan belum menasihati mereka. Dan belum katakan di akhir, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan ajaranku, maka bukan dariku. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai umat Islam itu harus melakukan sesuatu sesuai dengan yang Nabi ajarkan. Tidak boleh keluar dari. Tidak boleh sama sekali kita keluar dari yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajar. Sedikit, bahkan dalam melafatkan, dalam melafatkan sebuah lafaz yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak boleh salah. Kita tidak boleh salah. Ada sebuah kisah yang pernah terjadi di masa sahabat. Pernah terjadi di masa sahabat. Yang kisah ini dia hanya mengganti satu lafaz dari lafaz yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi ajarkan kepadanya doa tidur. Di antara lafaz dari doa tidur itu dikatakan di situ, wa nabiyyikal ladzi arsalta. Dan
nabimu yang engkau utus. Jadi begitu. Datang seorang sahabat dalam riwayat Bukhari, dia ganti wa rasulikal ladzi arsalta. Dia ganti kata nabi dengan kata rasul. Kan sama nabi rasul. Dia hanya ganti satu kata. Nabi tegur tidak boleh. Harus sesuai dengan yang disebut. Tidak boleh diganti walaupun satu kata kalau dalam ibadah. Kalau dalam ibadah tidak boleh sama sekali diganti. Beda masalah dunia. Yang bermanfaat asalnya mubah. Semua perkara yang bermanfaat mubah, silakan lakukan. Dan semua perkara yang tidak ada manfaatnya haram, tidak boleh dilakukan. Itu masalah dunia, muamalah. Adapun masalah ibadah, tidak boleh kita buat. Walaupun mengganti satu lafaz, apalagi menambah satu lafaz. Misalnya di tasyahud, Nabi ajarkan kalau selawat. Iya. Kalau selawat, apa lafaz? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Di sana ada lafaz yang tersebar ditambah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini Nabi tidak ajar. Merubah lafaz tidak boleh, apalagi mau ditambah. Semua pengajaran sahabat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada tambahan sayyid. Memang betul. Nabi berkata, "Ana sayyidu waladi." Saya ini sayyid. Pimpinannya anak Adam. Tapi Nabi tidak pernah mengajarkan kepada para sahabat, tambahkan itu. Sayyid. Ya kita tidak boleh pergi tambah. Itu namanya mencari ajaran yang menyelisih Rasul. Nah itulah tadi Abu Ghadun Nas. Makanya Abu Hudzaifah tadi berkata kepada kita bahwa yang paling penting adalah kita istiqomah. Kita telah melampaui yang lain. Tidak perlu kita mencari yang lain. Cukup istiqomah. Karena kita sudah jauh. Dengan kita mengenal Quran, dengan kita mengenal hadis, kita sudah jauh dari orang lain. Tidak perlu kita mencari yang lebih daripada apa yang kita kenal dari Al-Quran dan dari Sunnah. Tidak perlu. Iya. Kapan kita mau lebih, maka kita sesat. Kita telah sesat. Ini kata. Di penutup, belum sampaikan dari Muhammad ibn Wahb, salah satu ulama yang mengarang terkait dengan penjelasan bid'ah dan larangan dari bid'ah. Kata beliau, an Muhammad ibn Waddah, annahu kana yadkhulul masjid, fayakifu 'ala al-khilaf, fayaqulu fadakar, wa qala anba'ana ibn Uyainah, an-Mujalid, an-Sya'bi, an-Masruq, qala Abdullah ya ibn Mas'ud, laysa 'am illa walladhi ba'dahu asharun min. La aqul 'am amtar min 'am, wala 'am aqsab min 'am. Wala amir khairun min amir, lakin dhahabu ulama'ikum wa khiyarikum thumma yahduthu aqwamun yakisuna al-umura bi'ara'ihim fayuhdamu Islam wa yansalim. Kata beliau, dinukil oleh Muhammad ibn Waddah. Dia masuk masjid dan berdiri di halaqah majelis. Beliau sebutkan dan bercerita, menyampaikan hadis. Telah bercerita kepada kami Ibnu Uyainah, Sufyan Ibnu Uyainah, dari Mujalid, dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, muridnya Abdullah bin Mas'ud, seorang tabi'in. Dia berkata Abdullah, yaitu Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi SAW yang mulia. Abdullah ibn Mas'ud, salah satu sahabat anak muda yang awal-awal masuk Islam.
yang mengambil langsung Quran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia berkata, tidak datang sebuah tahun kecuali tahun setelahnya pasti lebih buruk. Saya tidak berkata bahwa ini tahun lebih banyak hujannya daripada tahun berikut, atau ini tahun lebih kering daripada tahun berikut. Saya juga tidak berkata bahwa pemimpin ini lebih baik daripada pemimpin sebelumnya. Akan tetapi maksud saya adalah hilangnya ulama, wafatnya ulama, dan orang-orang baik di antara kalian, itu adalah lebih buruk daripada ulama itu hidup. Karena ketika meninggal ulama, akan muncul setelahnya orang-orang yang berbicara, mengukur perkara itu dengan pendapatnya. Ketika dia berbicara, kalau menurut saya begitu. Inilah tahun yang lebih buruk daripada sebelumnya. Terdapat ulama yang berbicara dengan ilmu. Kemudian datang masa, datang tahun yang berbicara adalah orang-orang bodoh, yang tidak ada dasar ilmunya, tidak dikenal dengan belajar, sehingga dia menghancurkan Islam, dan merusaknya. Inilah tahun yang buruk. Inilah zaman yang buruk. Ini ucapan tentunya sesuai dengan hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah ibn Amr ibn al-As. Nabi SAW bersabda, Inna Allah la yaqbidul ilman tiza'an yantazi'uhu minal ibad. Allah itu tidaklah akan mencabut ilmu itu langsung dari hamba itu yang masih hidup. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah akan mengangkat ilmu ini dengan mewafatkan ulama. Jadi kalau ada ulama wafat, berkurang lagi ilmu. Hatta idza lam yubqi aliman. Sampai nanti ada suatu masa tidak tersisa lagi orang yang berilmu. Ittaqadan nasu ru'usan juhalan. Orang-orang akan mengambil sebagai rois, sebagai panutannya adalah orang-orang bodoh. Yang dia jadikan panutan adalah orang yang tidak punya ilmu. Nah, ini bahaya. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Sehingga mereka ditanya dan mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Maka mereka sesat dirinya. Wa adallu, dan menyesatkan orang lain. Inilah yang berbahaya. Karena kalau sudah begini, berarti kebodohan itu akan menyebar. Dan ketika kebodohan itu menyebar, maka itu tanda bahwa hari kiamat akan muncul. Karena tidaklah hari kiamat muncul kecuali setelah ilmu itu diangkat. Orang zuhud sudah tidak butuh lagi terhadap ulama. Bahkan mereka menghinakan ulama. Ini sudah tanda hari kiamat. Mereka merasa bahwa mereka lah yang paling bagus, padahal dia tidak punya ilmu. Kalau ulama, apa itu, percuma punya ilmu, dia ejek. Nah, inilah bentuk Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut yang namanya ilmu. Ketika orang bodoh lebih bagus daripada orang yang punya ilmu. Orang yang dikenal belajarnya sudah keliling pesantren, banyak guru, itu tidak bagus. Lebih bagus orang yang didapat di jalan,
ya, dipakaikan dengan pakaian ulama, itu sudah lebih bagus. Nanti akan datang juga kajian kita insya Allah setelah Fadlul Islam ini, mungkin kita akan dapat pembahasan bahwa di antara hal yang menjadi musibah di tengah Islam ini adalah seorang sudah tidak bisa bedakan lagi antara ahli fikih dengan orang yang menyerupai ahli fikih. Tidak bisa lagi membedakan ulama dengan orang yang berpakaian dengan pakaian ulama. Itu nanti mungkin kita akan dapatkan ya di kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di masa-masa yang akan datang yang kita kaji. Jelas ini adalah hal yang akan membahayakan. Ketika ada orang yang mencari bertanya tentang Islam kemudian dijawab bukan dengan Islam, arti keluar dari tuntunan Nabi, maka ini yang ada adalah sesat dan menyesatkan. Ini adalah yang terakhir yang belum sebutkan dalam bab ini. Setelah itu kita akan masuk di bab berikutnya, bab tafsiril Islam, bab penjelasan apa itu Islam. Ini kita akan ambil di pertemuan akan datang insyaallah. Ya, semoga apa kita ambil malam ini ada manfaatnya. InsyaAllah kita lanjut lagi nanti. Kita lihat pertanyaan. Betul? Orang yang sholat di belakang imam, orang yang sholat di belakang imam, apakah mempunyai hafalan? Orang yang khususkan memang di belakang imam. Nah, ada di salah satu masjid kita ke rumah, ada orang ini dia selalu memberi syafaat kepada para jamaah bahwa jangan sholat kalau tidak ada hafalan. Harus yang itu orang-orang penghafal atau orang yang memang tidak hafalan. Maksudnya jangan sholat di belakang imam. Iya, tidak ada hafalan. Itu dia memberi syafaat seperti itu. Masuk saya kadang di belakang imam karena tidak ada yang mau masuk. Baik. Memang pada dasarnya sebenarnya bukan di belakang imam. Imam itu ya umul qaum aqra'uhum di kitabillah. Yang menjadi imam terhadap sebuah kaum adalah yang menghafal kitab Allah. Itu yang menjadi imam. Adapun di belakang imam dianjurkan karena bukan karena memang Nabi suruh, cuman untuk mempersiapkan menggantikan imam. Iya, untuk bersiap menggantikan imam. Jangan sampai nanti imamnya batal, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Maka dianjurkan yang di belakang imam itu orang yang tahu tentang hukum itu. Orang yang tahu tentang hukumnya. Dan tidak harus yang punya hafalan banyak. Bahkan kalau tidak punya hafalan banyak, berarti yang paham tentang fikih sholat. Yang paham tentang fikih sholat. Itu yang ajarkan. Ini yang paling pokok imam. Iya, kalau di belakang imam, yang punya hafalan tidak harus hafal 30 juz. Tidak harus. Tapi kalau ada yang hafal 30 juz, itu dulu yang di sini. Tapi kalau kita semua ini di makmum sama-sama semua tidak punya hafalan, maka yang paling paham yang di belakang imam. Di belakang imam. Ya, orang yang bilang tadi, biarlah dia di belakang. Kan begitu. Iya. Dan dia tidak boleh menghalangi orang lain. Dia. Karena itu hanya anjuran. Bukan kewajiban. Kalau ada orang datang duluan dan dia mau di belakang imam, tidak boleh kita pindah. Tidak boleh kita pindahkan. Karena masjid itu adalah wakaf untuk setiap muslim. Bukan hak orang tertentu. Hanya pemerintah yang berhak mengatur. Bukan orang tertentu. Apakah boleh saya merasa lebih baik daripada pelaku bid'ah? Dan apakah saya sombong? Boleh. Cuman jangan direndahkan. Doakan hidayah untuknya. Iya, kita tentunya kalau kenal sunnah pasti kita lebih baik daripada pelaku bid'ah.
Cuman kita jangan merendahkan orang lain. Iya, kita mendoakan kalau ada pelaku bid'ah, kita doakan dia supaya dia dapat ya hidayah untuk meninggalkan bid'ah, untuk meninggalkan bid'ah. Wallah. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustadz, apakah boleh hampir tiap hari, setiap setelah sholat Isya, kumpul-kumpul ngopi, ngeteh, sambil membicarakan perkara yang tidak penting, sampai jam 10 malam ke atas? Tidak boleh. Apakah boleh ini ngumpul, ngeteh, ngopi, bicarakan perkara yang tidak penting? Tidak boleh. Nabi membenci tidur setelah maghrib dan bercerita setelah Isya. Tidak boleh. Dibenci. Ya, tidur setelah maghrib, bercerita setelah Isya. Apalagi setiap hari. Ya, boleh kalau membicarakan perkara agama. Belajar. Membicarakan bagaimana jihad besok. Boleh. Adapun hanya cerita, ketawa ketimi, ya ceritanya seputar gadis, janda. Tidak boleh. Yang dibenci orang bercerita setelah Isya. Dibenci orang yang bercerita setelah Isya. Hadits Bukhari Muslim. Hadits Bukhari Muslim. Apa Ustaz, jika orang tua kita pilih kasih atau tidak adil dalam anaknya, apakah kita seorang anak harus bersabar? Wajib. Kita bersabar atas itu. Kalau kita bisa nasihati orang tua untuk adil, bagus, alhamdulillah. Tapi kalau kita tidak mampu, tidak bisa, maka bersabar. Karena kalau dia tidak adil dalam pemberian, harta punyanya orang tua, bukan punya kita. Kita cukup bersabar saja. Kalau kita tahu itu tidak adil, cukup ingkari saja kalau tidak bisa dinasihati. Cukup ingkari saja kalau tidak bisa dinasihati. Ingkari dalam hati, wallah. Kemudian berikutnya, apabila bersolawat di luar solat, kita menambahkan kata Sayyidina juga tidak boleh. Tidak boleh. Kan solawat itu ibadah. Solawat itu kita beribadah. Ya, tidak ada Nabi ajarkan solawat untuk menambahkan Sayyidina. Di mana? Ya, kan kalau kita menyebut Nabi Muhammad saja, ya solawat dan salam atas Sayyidina Muhammad SAW, begitu. Menyebut nama Nabi, kita bilang Sayyid. Tidak apa-apa, karena Nabi bilang ana Sayyid. Tapi kalau dalam salawat tidak boleh, karena itu bentuk ibadah. Itu adalah bentuk ibadah. Apa Ustaz, bagaimana cara bertobat dari dosa menceritakan kejelekan seorang ikhwan ke ikhwan yang lain? Minta maaf ke orangnya. Ya, kasih tahu orangnya. Afwan saudara, saya telah menceritakan kejelekan tak di ikhwan lain. Minta maaf. Daripada nanti di hari kiamat, kita datang dengan pahala yang sangat banyak, terus kita pernah menceritakan orang, akhirnya diambil pahala kita. Kalau tidak ada lagi pahala yang kita punya, akhirnya kita dikasih dosa. Mana yang kita pilih? Iya. Lebih baik malu di dunia ini, atau apapun yang diperlakukan oleh teman kita ini di dunia ini, daripada nanti di akhirat. Kalau dia bilang nanti dia pukul saya, Ustaz, tidak apa-apa. Nabi pernah berkata kepada sahabat, siapa yang pernah saya pukul, ini punggung saya, silakan pukul. Nabi di dunia sebelum nanti meninggal. Tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Paling dia pukul kita tidak sampai mati juga. Kan begitu. Kalaupun sampai mati, tidak apa-apa. Orang mati karena menebus kesalahannya, tidak ada masalah. Lebih baik. Karena kita mati dalam keadaan diampuni. Sudah minta maaf. Sudah minta maaf. Iya, seperti itu. Itu cara bertobatnya. Wallah. Silakan.
ada batasnya. Tanah haram itu sudah ada batasnya. Nabi yang tentu. Dari sini ke sini, tidak semua Makkah, Madinah, tanah haram. Sudah ada lingkaran, ada tandanya. Iya, sudah ditanda. Yang tidak boleh ditebang pohonnya, tidak boleh diusik hewan buruannya, tidak boleh. Apalagi diburu. Sudah ada batas. Iya, semua pelaku bid'ah namanya ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu kan Pak maksudnya pelaku bid'ah. Bid'ah. Apa itu Pak? Hadis yang mana? Nah, bermasalah yang dibaca Quran Pak. Yang bermasalah itu adalah sanadnya yang baca Quran Pak. Setelah baca Quran, majelis Quran, ya, majelis, masjid atau majelis Pak? Ya, majelis. Iya kan saya bilang begitu dari tadi Pak. Cuman saya dengar kita masjid. Makanya saya bilang majelis. Tapi kita malah benarkan lagi. Jadi saya kira saya salah. Oh baik. Nanti kita lihat. Nanti coba datang ke pekan depan. Nanti saya cek ulang lagi. Karena pernah saya lihat, saya baca, yang bermasalah itu Pak, bacaan subhanakallahumma bihamdik setelah membaca Quran. Itu sanadnya diperselisih. Syekh Albani angkat ke derajat yang bagus. Tapi kalau kafaratul majlis, nanti kita cek ulang lagi Pak. Kita pastikan. Ya, karena sudah lama itu saya bahas. Tapi baru kita, nanti bagus kita cari. Saya tidak dengar itu yang kedua Pak, tapi tidak apa-apa. Sebentar saya tanya ulang. Saya tanya ulang, yang kita tanya itu yang kedua. Cuman yang kita tanya yang pertama itu, ya, yang kita sebutkan, yang pertama dulu, ya, ada kita tanya tadi ayat innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir, itu kan di surah Al-Baqarah. Iya. Di situ kan dikatakan wa amilas sholihan falahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka pahala di sisi Rabb mereka. Ini ayat dijadikan dalil oleh orang-orang ateis sebenarnya, secara khusus orang-orang liberal yang punya pemikiran bahwa semua agama itu benar. Semua keyakinan itu benar. Di Quran sendiri mengatakan seperti itu. Apa itu? Ya, ayat yang disebutkan oleh Bapak tadi. Sungguh orang yang beriman, orang Yahudi,
orang Nasrani, orang-orang Sabi'in, ya, dan siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, beramal soleh, bagi mereka pahala di sisi rohnya. Jadi disebutkan beriman, Nasrani, Yahudi, ya, kalau dia beramal soleh, baginya pahala. Ini dipakai. Berarti Allah semua benarkan agama. Iya, Allah benarkan agama ini. Sebenarnya kebiasaan memang al-bid'ah. Mereka hanya berdalil, ya, dengan yang sesuai dari pendapat mereka yang bisa mendukung. Itu kebiasaan mereka. Kita umat Islam diajarkan untuk melihat banyak dalil, bukan satu dalil. Sudah kita baca di ayat di pertemuan yang lalu. Iya. Kita harus pasangkan dengan ayat di pertemuan lalu, Pak. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, pertama, inna dina indallahi al-Islam. Sungguh agama di sisi Allah itu hanya Islam. Berarti batal yang tadi. Terus juga kita harus baca ayat yang sebelumnya lagi yang dibaca, wa may yabtaghi ghairal islam dinan, ghairal islami dinan, fala yuqbala minhu. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, tidak diterima darinya. Tapi masalah mereka, dia baca kadang ayat itu, tapi gimana ayat tadi? Itu maksudnya di masanya. Orang Yahudi yang beriman di masanya, yang dia beramal dengan agamanya, baginya pahala. Orang Nasrani yang beramal dengan ajaran Isa, di masanya, baginya pahala. Adapun setelah datang Islam, maka Nabi telah berkata, tidak ada satu Yahudi pun atau Nasrani yang mendengar setelah diutus kemudian tidak beriman terhadapku, kecuali dia penduduk neraka. Jadi kita harus satukan. Itu waktu masanya. Adapun setelah datang Islam, sudah selesai beramal dengan agama itu. Allah telah hapus dengan Quran. Allah telah hapus dengan Quran. Seperti itu. Itu diantara jawaban. Yang kedua, oh begitu. Karena saya tidak dengar. Jadi yang kita yang belum bawakan di pekan lalu, itulah jawabannya. Itulah jawabannya. Bahkan kata Nabi, "Lau kana Musa hayyan." Seandainya Musa hidup saat saya diutus, ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani. Tidak ada keluasan baginya kecuali untuk mengikuti. Jadi begitu. Kan tapi Musa kan meninggal, Pak. Nanti dibuktikan oleh Isa. Isa kan tidak meninggal. Dia diangkat oleh Allah ke langit. Dia tidak meninggal. Nabi Isa tidak meninggal. Karena yang disalib oleh mereka itu yang diserupakan dengan Isa. Mereka kira itu Isa. Isa itu diangkat. Nanti di akhir zaman akan turun ketika muncul Dajjal. Karena tidak ada yang bisa membunuh Dajjal kecuali Isa. Nanti turun Isa. Dia tidak mendakwakan agama Nasrani. Tapi dia mendakwakan Islam. Dia berhukum dengan hukum Islam. Dia menetapkan upeti terhadap orang yang tidak masuk Islam. Terhadap orang yang tidak masuk Islam. Ini semua bukti bahwa itu amalan-amalan tadi itu berguna sebelum datang Islam. Adapun setelah datang Islam, tidak ada lagi. Hanya Islam saja yang diterima. Karena Islam adalah penghapus terhadap semua yang sebelumnya. Seperti itu. Sini ada pertanyaan, ada ikhwah yang biasa mengirim stiker yang memperlihatkan aurat seorang pria dan wanita di grup WA. Apakah boleh menegur ikhwah tersebut langsung di grup dengan maksud agar dia tidak mengulanginya lagi di kemudian hari? Iya.
Kalau kita melihat dia akan tersinggung, kita japri saja. Kita japri saja dulu. Sebaiknya tidak boleh begitu. Iya. Nanti kalau dia ulang, dan itu juga dilakukan oleh yang banyak orang, ya boleh ditegur di grup supaya yang lain juga ikut. Atau nggak usah ditegur, bilang saya tulis saja aturan grup, nggak boleh mengirim stiker yang berisi perempuan. Sekarang orang-orang macam-macam, stikernya langsung foto perempuan, siap mas, siap bang, tarik bang, macam-macam orang. Ya, terus itu perempuan cantik, dan jarang yang kirim bercanda. Yang bercanda saja tidak boleh, pasti dia kirim yang ngeri. Dilihat, tidak boleh seorang menyebarkan fitnah di grup W. Hal-hal yang membuat orang lain terfitnah. Sini ada pertanyaan. Afwan Ustaz, izin bertanya. Rumah orang tua anak mau jual dari 3 tahun yang lalu. Sudah banyak, hanya bertanya-tanya saja. Apakah ada yang namanya sihir untuk menghalangi untuk bisa laku? Kebetulan tetanggaku dukun. Kalau adakah amalan yang bisa saya amalkan biar cepat laku? Iya. Masya Allah. Pertama, kita ikhlas saja, yang belum saatnya dulu. Daripada kita menuduh dukun. Karena walaupun 1000 dukun berkumpul untuk membuat rumah kita itu tidak laku, dan Allah sudah tetapkan laku, tidak ada dukun yang bisa menghalangi. Jadi nggak usah bersangka buruk. Walaupun ada dukun di samping rumah. Walaupun ada dukun di samping rumah. Cuman kalau kita bertanya, bisa nggak dibuat, diperlakukan oleh orang sihir supaya tidak laku? Bisa, tapi dengan izin Allah. Bisa, setiap orang datang, dia dukunnya bekerja sama dengan setan, ganggu yang datang, buat jelek, macam-macam bisa. Cuman harus kita yakini, dia tidak akan pernah bisa memberikan darar kecuali dengan izin Allah. Itu harus kita pahami. Adapun amalan yang bisa kita lakukan, berusaha saja. Tawarkan saja, iklankan saja. Setelah itu sandarkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa Ustaz, saya pernah mendengar tidak bisa menerima tip dari pelanggan karena kita sudah dapat gaji dari tempat kita kerja. Tapi bagaimana hukumnya kalau kita akad, kalau ketika akad kerja, bos tempat bekerja sudah mengizinkan untuk menerima jika ada pelanggan yang memberi tip karena menganggap itu rezeki kita. Kalau bos sudah izinkan, halal. Maksudnya tidak boleh itu kita ambil dan kita tidak kasih tahu bos kita. Tidak boleh kita misalnya jualkan punyanya bos kita. Kemudian ada orang kasih tip misalnya. Terus kita langsung ambil. Itu haram. Karena kita bekerja, kita dikasih bukan karena kita dikasih karena kita bekerja di orang. Maka kalau ada seperti itu, kita harus kata bos kita, bos ini tadi ada yang kasih. Kita kasih. Kalau bosnya bilang, oh ya sini. Alhamdulillah, itu usah kita berkecut muka. Kalau bos kita bilang, oh iya ambil, halal. Tapi kalau kita langsung ambil, tidak. Berdalil dengan apa yang terjadi di masa Nabi. Nabi pernah pekerjakan seorang pemungut zakat. Dia pergi pungut zakat. Ada zakat dan ada hadiah untuk dia. Saat kembali kepada Nabi SAW, ini zakat, ini hadiah untuk saya. Dia langsung diambil. Oh, Nabi marah. Nabi tegur di mimbar. Tidak kasih pulang itu. Duduk saja di rumahnya, tunggu hadiahnya datang.
Artinya apa? Ini kamu dapat hadiah karena kami utus. Ya semua diberi di sana. Kasih saja dulu ke sini. Nanti masalah hadiahmu kan dari sini yang kasih. Jadi yang Nabi tegur itu kan dia langsung pisahkan untuk dirinya hadiah itu. Iya, seharusnya dikembalikan dulu ke semuanya ke yang utus. Yang kasih kerja. Setelah itu kalau yang kasih kerja itu bilang itu ambil saya untuk kamu, halal. Halal. Itu jadi di sini seperti yang dikatakan tadi, bosnya sudah mengizinkan, alhamdulillah halal hal tersebut. Apa hukum melanjutkan iftitah setelah amin? Karena sebelumnya tidak selesai, sedangkan imam sudah baca Al-Fatihah. Tidak boleh, sudah lewat masanya. Sudah lewat masanya. Iya, bahkan kalau imam sudah baca Alhamdulillahirabbil alamin, kita tidak boleh iftitah lagi. Karena mendengarkan imam baca Al-Fatihah, wajib iftitah sunnah. Tidak boleh. Ketika Nabi mengatakan sepertinya kepada para sahabat, sepertinya kalian baca di belakang imam. Mereka bilang, iya. Kata Nabi, la taf'alu, jangan lakukan illa bi fatihatil kitab. Hanya boleh dibaca oleh makmum Al-Fatihah kalau imam sudah baca. Kalau imam sudah baca. Jadi itu sudah lewat masanya. Atau kita kalau tahu imam akan baca, pilih yang pendek. Seperti yang dilakukan oleh sahabat. Yang datang kepada Nabi SAW, dia datang sudah tergesa-gesa, mau cepat, maka dia pilih doa iftitah yang pendek. Dia langsung baca Allahu Akbar kabir, alhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asila, sampai di situ. Nabi tanya setelah sholat, siapa tadi yang baca? Semua orang tunduk, takut ditegur, disalahkan. Tapi Nabi berkata, enggak masalah yang dia baca itu. Maka ada yang angkat tangan, saya, ya Rasulullah, tadi saya datang tergesa-gesa, napasku sudah ngos-ngosan. Maka saya pilihlah doa yang pendek itu. Kata Nabi, saya takjub dengannya. Saya melihat 12 malaikat berebut untuk mengangkatnya ke langit. Ya maksudnya, tidak masalah orang pilih yang pendek. Pilih yang pendek. Itu yang disebutkan. Ini menunjukkan bahwa sahabat itu begitu. Kalau lihat masih lama, dia pilih yang panjang. Karena Nabi mengajarkan doa iftitah kan banyak. Ada yang pendek, ada yang panjang. Kalau dia waktunya sisa sedikit, atau dia tahu ini imam cepat sekali iftitahnya, dia iftitahnya juga pendek, ya dia baca yang pendek. Dia baca yang pendek. Itu yang dipilih wallahualam. Adapun sudah baca Al-Fatihah, tidak boleh kita baca. Sudah lewat. Karena iftitah itu dibaca setelah takbiratul ihram dan sebelum imam baca alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang dibaca. Seperti dalam hadis Bukhari Muslim. Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, dia bilang, ya Rasulullah, saya melihat engkau diam antara takbiratul ihram dan baca Al-Fatihah. Apa yang kau baca? Maka Nabi berkata, saya membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma ighsilni min khotoyai, Allahumma naqqini min khotoyai kama yanqqa thawbul abyad min ad-danas. Allahumma ighsilni min khotoyai bil ma'i was salji wal ma. Itu yang dia bilang. Jadi Abu Hurairah bertanya, apa yang kau baca antara takbir dan baca Al-Fatihah? Di sini menentukan pertama, ya sunnah baca doa iftitah. Tempatnya takbir dan setelah takbir dan sebelum Al-Fatihah. Artinya kalau sudah Al-Fatihah, nggak boleh lagi baca. Sudah lewat masa. Sudah lewat waktunya. Apalagi kalau kita masbuk, memang sudah tidak ada iftitah. Sudah tidak ada iftitah. Wallahualam. Bagaimana menjaga hati tetap ikhlas semata karena Allah, untuk Allah. Saat beramal dan tiba-tiba orang lain datang melihat. Seringkali ada perasaan bangga kepada diri walaupun saya selalu melakukannya, melawannya. Nah, ini yang kita lakukan. Kita kalau datang seperti itu kan setan. Itu was-was dan godaannya. Kita lawan. Kalau keras kita ta'awud.
Kita ta'awud saja. Memang begitulah. Kita muslim beramal. Susah sekali ikhlas, susah sekali yang namanya khusyuk. Karena setan tahu, kalau hati kita adalah hati yang muslim, maka sekecil apapun yang kita lakukan, ikhlas, itu pahalanya itu besar. Beda dengan orang kafir. Seikhlas apapun dia beribadah menangis, setan tidak akan ganggu. Karena hatinya rusak. Itu dikatakan oleh seorang kepada Ibnu Abbas. Bertanya, itu orang-orang Yahudi kalau beribadah, nyanyi, sedih, menangis. Kita ini, muslim ini susah sekali. Sholat garuk kanan, garuk kiri. Iya. Sholat. Pikir kanan, pikir kiri. Banyak macam dipikirkan. Ibnu Abbas hanya bilang, ya apa yang mau dilakukan oleh setan kepada hati yang sudah rusak? Ngapain dia ganggu? Kalau muslim, dia berjuang bagaimana diganggu. Kalau orang kafir, hatinya sudah rusak. Tidak ada lagi setan yang mau pergi ke sana. Nih, setan itu akan pergi kalau dia sudah mulai mau muslim, mau Islam. Itu godaannya besar. Dia akan dibuat mulai berpikir, takut, diberikan rasa takut begitu. Kalau dia mau masuk Islam, kalau dia beribadah dalam keadaan kafir, setan tidak akan datang mengganggunya. Makanya, antum akan takjub dengan khusyuknya. Iya, nggak bergerak dia kalau beribadah. Muslim. Iya, itu kenyataan. Itu sudah dari dulu ditanyakan begitu. Iya. Ketika sujud sholat berjamaah, apakah siku lengan dilebarkan? Beberapa dari kami melakukan itu, dan saudara kami yang lain merasa terganggu dengan amalan kami yang berada di samping kami. Mohon arahan. Nah, kalau berjamaah, tidak. Jadi sunnah membuat sayap ketika sujud. Iya, itu kita renggangkan ke kiri dan ke kanan siku kita. Siku kanan ke kanan, siku kiri ke kiri. Itu sunnah. Tapi kalau kita sholat sendiri, tidak berjamaah. Adapun kalau kita berjamaah, maka kata Nabi, layyinu baina aidi ikhwanikum. Lemah lembutlah di sisi saudara kalian. Kalau dengan kita misalnya meringankan siku, mengganggu, tidak boleh. Tidak dibolehkan. Iya, untuk meringankannya. Boleh kita hanya mengangkat siku. Yang tidak boleh itu kan membuat siku itu melantai di lantai. Itu tidak boleh. Itu dilarang. Nabi melarang kita itu membuat ini, lengan tangan ini, melantai. Dilarang. Hal tersebut. Sah sholatnya tapi berdosa. Iya, itu jadi angkat saja sikunya, iya, di dadanya, daerah dadanya, tanpa direnggangkan. Adapun kalau kita sholat sendiri, kita bisa melakukan sunnah itu, wallah. Apalagi mengganggu orang lain. Sama dengan duduk tawaruh. Kalau kita duduk tawaruh, akan membuat kita menduduki orang di samping kita. Jangan. Nanti orang sampingnya tidak khusyuk. Nah, ini berat sekali badannya. Iya. Jadi dilihat saja. Ya, karena duduk itu cara duduknya itu sunnah. Anda boleh kita mengganggu saudara gara-gara mau melakukan sunnah. Tidak dibolehkan. Wallah. Izin bertanya Ustaz, apakah boleh ber-KB mengikuti arahan dokter karena habis operasi sesar? Boleh. Tidak habis operasi pun boleh ber-KB untuk mengatur kandungan. Iya, apalagi habis operasi sesar. Dan ada anjuran dokter. Mereka sudah teliti. Nanti penelitian mereka kalau hamil lagi setelah sesar, itu akan membahayakan si ibu. Maka tidak boleh ada dorong. Tidak boleh ada dorong. Demikian pula ada orang tidak sesar. Kalau dia melahirkan terus-menerus dalam jarak yang dekat, dia tidak bisa mendidik dan memelihara anaknya, boleh dia ber-KB.
Dan ber-KB ini sudah dilakukan oleh di zaman sahabat. Di zaman sahabat Nabi SAW. Cuman cara KB mereka kan dulu beda dengan sekarang. Sekarang kita sudah zaman teknologinya maju. Iya, dulu cara para sahabat ber-KB adalah berhubungan dengan membuang mani di luar. Sahabat menyatakan begitu, kunna na'zil wal Qur'an yanzil. Dulu kami melakukan azil. Melakukan yang namanya buang di luar. Quran turun, tidak menegur kami. Maksudnya ini berdalil bolehnya itu. Boleh kita berkam. Dan dalil inilah yang dipakai oleh para ulama rahimahullah untuk mengatakan bolehnya berkam. Yang tidak boleh itu menutup kandungan yang selama bisa hamil. Dokter bilang masih bagus. Tapi kalau dokter bilang kalau kamu hamil lagi itu membahayakan kamu atau janin kamu, maka kita boleh menutup kandungan. Boleh menutup kandungan. Tapi kalau tidak ada bahaya, maka hanya boleh mengatur kehamilan. Hanya boleh mengatur kehamilan. Wallahu a'lam. Ustaz, kalau kita safar dan telah sampai ke tujuan, apakah kita masih bisa mengqashar dan menjamak sholat? Masih. Selama kita safar, walaupun sudah sampai ke tempat tujuan, masih bisa jamak, masih bisa qashar. Itu selama kita tidak kembali ke kampung kita sendiri. Mohon nasihatnya Ustaz kepada suami, berbahaya. Kita semua berbahaya. Termasuk saya. Mohon nasihatnya Ustaz kepada suami yang bergampangan dalam hal pergaulan dengan lawan jenis. Istri sudah menegur, namun tanggapan suami katanya dia tidak akan pernah selingkuh. Namun istri sangat cemburu dan suami tidak menghargai perasaan istri. Tidak boleh, ini pertama kesalahannya, dia merasa aman. Tidak boleh kita merasa aman dari hal tersebut. Yang kedua, kalaupun kita sudah merasa aman, minimal kita hargai perasaan suami istri. Bagaimana kalau perasaan kita juga, kalau istri kita bergaul begitu? Kita nggak suka, ya begitulah istri. Juga tidak suka kita bergampang dengan perempuan. Itu yang kita pikirkan. Dalam kehidupan ini, bersuami istri, kita harus menjaga perasaan istri kita. Kita harus menjaga perasaan istri kita. Wallahualam. Kita baca pertanyaan terakhir ini. Izin bertanya Ustaz, apa hukum merayakan tahun baru Islam yang dikenal dengan 1 Muharram? Tidak ada tuntunannya. Iya, tidak ada tuntunannya. Nabi menjadi Nabi dan Rasulullah selama 23 tahun tidak pernah merayakan tahun baru. Oh, anggaplah itu Ustaz, berarti di Makkah kan belum ada tahun baru Islam. Di Madinah kan tahun baru Islam itu kan dimulai dari hijrah ke Madinah. Iya, Nabi tidak pernah juga melakukan. Para sahabat juga tidak pernah merayakan. Ketika mereka tidak lakukan, maka tidak boleh kita lakukan. Tidak boleh kita melakukannya. Karena tidak ada perayaan dalam Islam kecuali 2. Idul Fitri dan Idul Adha. Dulu waktu Nabi ke Madinah, penduduk Madinah memiliki 2 hari raya. Maka Nabi mengajarkan Allah telah menggantikan untuk kalian 2 itu dengan 2 yang lebih baik darinya. Idul Fitri dan Idul Adha. Artinya tidak boleh kita merayakan hari raya lain selain apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk berhari raya. Untuk merayakan. Seperti itu, wallahualam. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.